Menuju era transaksi tunggal, uji coba Payment ID dimulai 17 Agustus 2025. Di tengah perayaan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, sebuah langkah besar dalam sistem keuangan nasional akan diuji coba. Bank Indonesia (BI) resmi mengumumkan dimulainya uji coba sistem Payment ID pada tanggal 17 Agustus 2025. Momen bersejarah ini bisa menjadi titik awal revolusi dalam cara masyarakat Indonesia bertransaksi. Meski baru tahap uji coba terbatas, sinyal perubahan besar sudah tampak jelas. Sistem yang digadang-gadang akan mengubah wajah keuangan digital nasional ini menyimpan segudang potensi sekaligus tantangan. Apa itu Payment ID? Payment ID adalah sistem identifikasi keuangan yang mengintegrasikan seluruh aktivitas transaksi individu ke dalam satu kode unit berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kode ini terdiri dari 9 karakter gabungan huruf dan angka yang akan menautkan semua kanal keuangan pengguna, mulai dari rekening bank, dompet digital, hingga layanan pembayaran lainnya. Sederhananya, Payment ID akan menjadi KTP digital untuk setiap transaksi finansial. 3 fungsi utama Payment ID. Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, sistem ini dirancang untuk menjalankan 3 fungsi utama. 1. Identifikasi pengguna. Menentukan identitas spesifik dari setiap pelaku transaksi secara presisi. 2. Autentikasi data. Memastikan transaksi dilakukan oleh pihak yang sah. 3. Integrasi catatan keuangan. Menggabungkan seluruh data keuangan individu ke dalam satu basis data terpadu. Dengan begitu, sistem ini memungkinkan pantauan real-time terhadap aktivitas keuangan nasional, sebuah lompatan besar dalam hal transparansi dan pengawasan ekonomi digital. Fokus awal penyaluran bantuan sosial. Pada tahap awal, Payment ID akan diuji coba dalam satu kasus, pengguna spesifik yaitu penyaluran bantuan sosial (Bansos) non-tunai dalam program perlindungan sosial Perlinsos. BI berharap sistem ini dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam menyalurkan bansos, memastikan hanya penerima yang berhak mendapatkan manfaat secara tepat waktu dan langsung ke akun yang terhubung. BI masih akan melakukan proses uji coba pada satu use case tertentu saja. Jelas Ramdan dan Denny Prakoso kepada Departemen Komunikasi BI Jumat 1 Agustus 2025. Keunggulan yang ditawarkan Payment ID. Menurut Dr. Edi Junarsin, ekonom Universitas Gadjah Mada UGM, Payment ID menghadirkan konsep identifikasi tunggal dalam transaksi yang memiliki kemiripan dengan struktur blockchain. Beberapa keunggulan yang ia sebutkan antara lain transparansi lebih tinggi. Setiap transaksi tercatat secara rinci sehingga meminimalisasi ruang untuk manipulasi data atau korupsi. 2. Efisiensi transaksi meningkat. Penggunaan satu ID mengurangi kebutuhan verifikasi manual antar sistem pembayaran. 3. Menekan tindak kejahatan finansial dengan keterlacakan penuh, aktivitas ilegal seperti pencucian uang, judi daring, atau pinjaman ilegal bisa segera terdeteksi. Tantangan, privasi dan teknis. Namun bukan berarti Payment ID tanpa celah. Edi mengingatkan akan risiko yang menyertai sistem sekomprehensif ini. Sisi negatifnya, ya privasi berkurang. Technical error, tegasnya. 1. Privasi yang tergerus. Dengan setiap transaksi terhubung ke identitas pribadi, potensi pelanggaran data menjadi perhatian utama. Bila sistem tidak memiliki pengamanan tingkat tinggi, kebocoran data bisa menjadi bencana. 2. Risiko teknis dan sistemik. Sebagai sistem baru, gangguan teknis, bug, atau kemungkinan disalahgunakan tetap terbuka. Ketergantungan pada sistem tunggal juga membuka celah bila terjadi serangan cyber atau kerusakan teknis. Sebuah langkah strategis menuju masa depan. BI menyadari tantangan tersebut dan memilih untuk bergerak hati-hati. Uji coba terbatas adalah langkah awal untuk melihat seberapa jauh Payment ID
bisa bekerja di lapangan sebelum diimplementasikan secara luas. Edi bahkan memprediksi bahwa ekosistem keuangan global ke depan akan makin mirip blockchain dengan penggunaan aset digital dan identifikasi tunggal menjadi standar. Namun ia juga menyatakan keraguan akan sustainability sistem berbasis fiat money seperti Payment ID dalam jangka panjang. Dampaknya bagi masyarakat. Jika berhasil, Payment ID bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Penerima bansos akan lebih cepat dan mudah menerima bantuan tanpa hambatan administratif. Pemilik usaha kecil bisa terintegrasi dalam sistem keuangan nasional lebih efisien. Otoritas keuangan mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan lebih cepat. Namun masyarakat juga harus siap menghadapi tantangan baru, menjaga data pribadi, beradaptasi dengan teknologi baru, dan memahami implikasi penggunaan sistem ini dalam kehidupan sehari-hari. Penutup, apakah ini revolusi finansial Indonesia? Peluncuran Payment ID di tanggal yang bersejarah bukan sekadar simbol. Ini adalah pesan bahwa Indonesia ingin maju ke masa depan digital dengan cara yang terukur dan progresif. Meskipun baru sebatas uji coba, langkah ini menjadi cerminan niat kuat BI untuk mereformasi sistem keuangan nasional, menjadikannya lebih inklusif, efisien, dan aman. Apakah Payment ID akan menjadi tulang punggung sistem keuangan Indonesia ke depan? Waktu dan kesiapan kita semua yang akan menjawabnya.